Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas kisah masuk Islamnya dua tokoh besar dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai Singa Allah. Yang dahulu sebelum masuk Islam, keduanya merupakan sosok yang sangat ditakuti oleh kaum muslimin karena kekuatan dan kekejamannya dalam menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika mereka masuk Islam, kedua tokoh inilah yang kemudian menjadi garda terdepan dalam membela Islam dan memainkan peran penting dalam memperkuat perjuangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapakah dua singa Allah ini? Yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah paman sekaligus saudara sesusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat yang terkenal dengan ketegasan dan keberaniannya setelah masuk Islam. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah secara terang-terangan, maka kaum kafir Quraisy yang sebelumnya masih menahan diri mulai menampakkan permusuhannya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan. Mereka menghina, menganiaya, bahkan berusaha membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan pemuka Quraisy lainnya merasa agama baru yang dibawa oleh Muhammad mengancam kedudukan, kekayaan, dan kekuasaan mereka. Meski Nabi Muhammad SAW dihina, dilempari batu, dan dipukul, beliau tetap tegar dan berdakwah dengan penuh kesabaran. Dan salah satu kejadian yang paling besar dalam hidup Rasulullah SAW yang menjadi titik balik dalam sejarah Islam adalah ketika pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dengan masuk Islamnya dua singa Allah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah lelaki gagah dan pemberani. Ia merupakan paman sekaligus saudara sesusuan dari Nabi Muhammad SAW. Selain dikenal karena ketampanan dan kekuatannya, Hamzah juga terkenal sebagai pemimpin suku Quraisy dan pemburu yang tak kenal takut. Ia tumbuh dalam kemuliaan Bani Hashim dan menjadi kebanggaan sukunya. Namun, meski memiliki hubungan darah dan kedekatan sejak kecil dengan Nabi Muhammad SAW, Hamzah belum masuk Islam ketika dakwah Islam mulai disampaikan secara terang-terangan. Ketika Nabi SAW menerima wahyu dan diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, tercatat ada 4 paman beliau yang masih hidup saat itu. Mereka adalah Abu Thalib, Abu Lahab, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Abbas bin Abdul Muthalib. Sementara yang lainnya telah wafat. Dari keempat paman Nabi SAW tersebut, Hamzah bin Abdul Muthalib adalah paman Nabi yang pertama kali memeluk Islam. Ia dikenal sebagai salah satu singa Allah karena keberanian dan keteguhannya dalam membela Nabi SAW serta agama Islam. Kisah keislamannya begitu menginspirasi dan akan kita bahas lebih dalam. Sementara itu, paman Nabi yaitu Abbas bin Abdul Muthalib baru masuk Islam menjelang peristiwa penaklukan kota Mekah atau Fathu Mekah. Adapun dua paman Nabi lainnya yaitu Abu Lahab dan Abu Thalib, mereka meninggal dunia dalam keadaan kafir atau tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Kisah masuk Islamnya Hamzah ini terjadi pada tahun ke-6 kenabian. Saat itu, usia Rasulullah SAW telah mencapai 46 tahun. Di tahun itulah Hamzah memeluk Islam dalam sebuah kejadian yang sangat menggetarkan hati. Semua itu bermula di Bukit Sofa. Di tempat itu Abu Jahal yang merupakan pemimpin kaum kafir Quraisy dan musuh utama dakwah Nabi SAW bertemu dengan Rasulullah SAW dengan penuh kebencian. Abu Jahal kemudian mencaci maki Rasulullah, mencelanya, bahkan memukul kepala beliau hingga mengeluarkan darah. Setelah melampiaskan kemarahannya kepada Nabi SAW, Abu Jahal pergi menuju tempat perkumpulannya para pembesar Quraisy. Dengan penuh kesombongan, ia menceritakan tindakannya yang menyakiti Nabi SAW. Orang-orang Quraisy pun tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Abu Jahal. Mereka merasa puas melihat darah Nabi SAW mengalir akibat perlakuan Abu Jahal. Namun tanpa mereka sadari, kejadian tersebut disaksikan oleh seorang budak perempuan milik Abdullah bin Jun'an. Budak itu segera bergegas menemui Hamzah, yang saat itu baru saja pulang dari berburu.
Badannya Hamzah ini masih berdebu, tangannya masih memegang busur, dan wajahnya menunjukkan kelelahan yang bercampur ketegasan. Dengan nada gusar, budak itu berkata kepada Hamzah, "Wahai Abu Umaroh," yaitu julukan Hamzah, "tidakkah engkau tahu bahwa Abu Jahal telah memukul keponakanmu Muhammad hingga berdarah, dan tidak ada seorang pun yang berani membela?" Mendengar perkataan wanita itu, Hamzah yang sangat menyayangi keponakannya langsung terbakar amarah. Darahnya mendidih mendengar kabar bahwa keponakannya yang dicintainya diperlakukan kejam oleh Abu Jahal. Maka tanpa pikir panjang, Hamzah langsung bangkit dan bergegas mencari Abu Jahal tanpa memperdulikan lagi status Abu Jahal sebagai bangsawan dan juga pemimpin kaum kafir Quraisy. Hamzah kemudian menemukan Abu Jahal ada di Masjidil Haram. Tanpa basa-basi, Hamzah menghampiri Abu Jahal yang sedang duduk bersama orang-orang Quraisy. Di depan banyak orang, Hamzah langsung mengangkat busurnya dan memukulkan busur tersebut ke kepala Abu Jahal hingga Abu Jahal berdarah. Darah pun mengalir dari kepala tokoh Quraisy itu. Lalu dengan lantang Hamzah berkata kepada Abu Jahal, "Bagaimana bisa engkau berani menyakiti keponakanku padahal aku berada di atas agamanya? Maka pukullah aku jika kamu berani." Saat itu Hamzah belum benar-benar memeluk Islam. Namun kalimat yang keluar dari lisannya mencerminkan keberpihakan dan pembelaan terhadap ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan itu muncul dari hatinya yang mulai tersentuh oleh cahaya kebenaran. Orang-orang Quraisy terperangah melihat Hamzah memukul Abu Jahal. Tak satu pun dari mereka yang berani membalas Hamzah. Karena mereka tahu siapa Hamzah. Ia bukan hanya seorang pemuda pemberani, tapi juga pemimpin dan tokoh terpandang. Pertikaian pun mereda. Hamzah kemudian kembali ke rumahnya. Namun di sepanjang perjalanan, pikirannya bergemuruh. Ia memikirkan kalimat yang ia ucapkan tadi. "Bagaimana bisa engkau berani menyakiti keponakanku, padahal aku berada di atas agamanya?" Hamzah kemudian termenung. Ia berkata dalam hatinya, "Apa yang telah aku ucapkan tadi? Bukankah aku belum memeluk agama Muhammad? Tapi kenapa aku ucapkan itu dengan begitu yakin? Dari mana keberanian itu muncul?" Ucapan itu sangat membekas di hati Umar. Ia merenung dalam-dalam, dan renungan itu perlahan membuka jalan hidayah. Keberpihakannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya karena hubungan darah, tetapi karena kebenaran yang mulai hinggap di hatinya. Akhirnya, dengan penuh keyakinan, Hamzah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam dengan sungguh-sungguh. Maka masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu singa Allah yang pertama. Masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib ini menjadi sebuah tamparan keras bagi kaum kafir Quraisy. Mengapa demikian? Karena Hamzah bukanlah orang biasa. Ia adalah sosok pendekar tangguh, pemberani, dan dikenal sebagai salah satu pahlawan yang disegani oleh seluruh penduduk Mekah, termasuk oleh kalangan kafir Quraisy sendiri. Kekuatan fisiknya, keberaniannya dalam bertarung, serta kedudukannya sebagai tokoh terhormat di tengah suku Quraisy membuat keislamannya membawa dampak besar. Ketika Hamzah menyatakan dirinya memeluk Islam, kaum kafir Quraisy mulai gentar. Mereka sadar, Islam kini tidak lagi hanya diikuti oleh orang-orang lemah, tetapi juga oleh para pemimpin dan pendekar yang kuat. Bagi kaum muslimin, keislaman Hamzah adalah kabar gembira yang membangkitkan harapan. Ia laksana hembusan angin segar di tengah tekanan dan siksaan yang mereka alami. Semenjak itu semangat kaum muslimin tumbuh kembali. Mereka merasa memiliki pelindung dan pembela yang gagah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah dan pahlawan Islam pertama dari kalangan kafir Quraisy, yang tampil berani membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan. Sejak saat itu Hamzah menjadi salah satu pembela utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dikenal sebagai Asadullah wa Asadur Rasuli, singa Allah dan singa Rasulnya. Tak satu pun orang kafir Quraisy yang berani mengganggu Rasulullah tanpa memperhitungkan keberadaan Hamzah. Kisah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib ini adalah bukti bahwa Allah bisa membukakan hati seseorang lewat jalan yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin, sahabat Bijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak berselang lama setelah Hamzah bin Abdul Muthalib memeluk Islam, dalam sebuah riwayat disebutkan, hanya berselang 3 hari saja, maka datanglah kabar gembira kedua yang mengguncang hati kaum kafir Quraisy. Sosok pemberani lain menyusul mengikuti jejak Hamzah, yaitu masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang dikenal sebagai singa Allah yang kedua.
Perlu kita ketahui bersama bahwa Umar sebelum masuk Islam adalah sosok yang sangat ditakuti. Di masa jahiliyah, Umar bin Khattab terkenal keras dan bengis. Ia tidak segan-segan menyiksa siapa saja yang memeluk Islam. Kelembutan seolah tidak pernah menyentuh dirinya. Wataknya yang keras itu diwarisi dari sang ayah, yaitu Khattab bin Nufail, yang juga dikenal sebagai pribadi yang tegas dan kasar. Umar adalah salah satu tokoh Quraisy yang sangat keras menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Ia bahkan termasuk di antara orang-orang yang paling ganas dalam menyiksa dan memusuhi kaum muslimin pada masa-masa awal dakwah Islam. Namun siapa sangka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hati yang paling keras sekalipun bisa luluh. Umar yang dulunya menjadi musuh bebuyutan Islam, akhirnya menjadi salah satu pelindung terkuat agama ini. Nabi SAW pernah berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang yang lebih engkau cintai dari kedua laki-laki ini, Abu Jahal atau Umar bin Khattab." Mengapa Rasulullah SAW berdoa demikian? Karena pada saat itu baik Abu Jahal maupun Umar bin Khattab adalah dua sosok yang sangat berpengaruh di kalangan kafir Quraisy. Keduanya dikenal memiliki kekuatan, wibawa, dan pengaruh besar di tengah masyarakat Mekah. Mereka adalah dua tokoh utama yang ditakuti dan disegani. Rasulullah melihat bahwa jika salah satu dari keduanya masuk Islam, maka kekuatan dan pengaruh mereka bisa menjadi pelindung dan penopang besar bagi perjuangan dakwah Islam. Itulah sebabnya dalam doa tersebut Rasulullah SAW menyerahkan pilihan kepada Allah untuk membukakan hidayah kepada siapa yang lebih Allah cintai di antara keduanya. Dan akhirnya takdir Allah pun berjalan. Bukan Abu Jahal yang mendapat cahaya iman, melainkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sang pendekar pemberani yang kemudian menjadi benteng kokoh bagi umat Islam. Keislamannya menjadi tonggak perubahan besar dalam sejarah dakwah Islam, membawa keberanian dan kekuatan baru di tengah tekanan kaum musyrik Mekah. Nah, bagaimanakah kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab, seorang tokoh Quraisy yang kuat perkasa dan yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi Muhammad SAW? Kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab ini diterangkan dalam kitab Tarikh Umar bin Khattab, karya Imam Ibnu Jauzi. Ceritanya adalah dahulu Rasulullah SAW memiliki kebiasaan datang ke Masjidil Haram, tepatnya di samping Ka'bah. Di sana beliau melaksanakan sholat dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang indah dan penuh kekhusyuan. Pada masa itu para sahabat hampir tidak ada yang berani sholat di tempat terbuka seperti itu karena tekanan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy. Mereka lebih memilih melaksanakan ibadah secara diam-diam di rumah masing-masing. Namun Rasulullah SAW dengan keberaniannya tetap hadir di Masjidil Haram dan menjalankan ibadah di hadapan mereka. Suatu hari Umar bin Khattab merasa penasaran. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya dibaca oleh Muhammad SAW ketika sholat. Maka diam-diam Umar menyelinap ke area Ka'bah dan bersembunyi di balik tirainya. Dari balik tirai itu ia menyimak bacaan Rasulullah SAW yang sedang menunaikan sholat. Saat itu Rasulullah membaca surat Al-Haqqah dengan suara yang indah dan lantang. Bacaan itu menggetarkan hati Umar. Sebagai seorang Arab, Umar sangat memahami sastra dan keindahan bahasa. Ia pun terkagum-kagum dengan keindahan susunan kata-kata yang ia dengar. Hingga dalam hatinya ia berkata, "Hadza wallahi syair." Demi Allah, ini benar-benar syair. Muhammad pasti seorang penyair. Namun sebelum sempat kagum itu berlanjut, ayat berikutnya yang dibacakan oleh Rasulullah langsung mematahkan prasangkanya. "Innahu laqaulu rasulin karim." Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Mendengar bacaan Al-Quran Nabi SAW, Umar pun terdiam. Lalu ia kembali bergumam dalam hatinya, kalau bukan penyair mungkin Muhammad adalah kahin atau seorang dukun. Namun sebelum sempat ia menuntaskan prasangka itu dalam hatinya, Rasulullah SAW pun melanjutkan bacaannya, wala biqauli kahin qalilan ma tadakkarun, dan bukan pula perkataan seorang dukun, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Seakan-akan ayat demi ayat yang dibacakan oleh Rasulullah menjawab isi hati Umar satu persatu. Bacaan itu mengguncang relung hatinya Umar. Kata Umar kemudian, sejak saat itulah Islam mulai meresap dalam hatiku.
Namun meskipun hatinya telah tersentuh dan mulai luluh, Umar belum juga menyatakan keislamannya. Ego, gengsi, dan statusnya sebagai pembesar Quraisy membuatnya menahan diri. Tetapi benih hidayah telah tumbuh dalam dadanya, dan tak lama lagi benih itu akan mekar. Di dalam riwayat yang lain diceritakan kisah tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah SAW mulai berdakwah secara terang-terangan, Umar bin Khattab termasuk yang paling marah. Ia menganggap ajaran Muhammad telah memecah belah masyarakat Mekah, menghina Tuhan-Tuhan mereka, dan membawa perpecahan. Maka pada suatu hari Umar menggenggam pedangnya, matanya merah menyala. Dengan langkah cepat dan penuh amarah, ia berjalan ke arah rumah Nabi SAW. Hari itu ia bertekad untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ia yakin jika Muhammad mati, maka semua keributan ini akan berakhir. Dengan hati yang membara dan tangan yang menggenggam pedang, Umar berjalan cepat menyusuri jalan-jalan Mekah, berniat membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun di tengah jalan, ia berpapasan dengan Nuaim bin Abdullah dan 2 orang lainnya. Melihat gelagat mencurigakan dari Umar, mereka kemudian bertanya, "Wahai Umar, hendak kemana engkau pergi dengan pedang terhunus seperti itu?" Umar menjawab dengan lantang, "Aku mencari Muhammad. Aku ingin membunuhnya. Dia telah memecah belah kaum Quraisy, merusak agama kita, dan mencela nenek moyang kita." Mereka pun terkejut dan berusaha menghentikan Umar. 3 orang itu berkata, "Wahai Umar, apakah engkau pikir Bani Hashim dan Bani Zuhra akan membiarkanmu menyentuh Muhammad tanpa pembalasan? Dia berasal dari 2 kabilah besar." Perlu diketahui bahwa Bani Hashim dan Bani Zuhra merupakan 2 kabilah yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bani Hashim adalah kabilah dari pihak ayah beliau, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Sementara Bani Zuhra adalah kabilah dari pihak ibu beliau, yaitu Aminah binti Wahab. Kedua kabilah ini memiliki kedudukan yang terhormat di tengah masyarakat Quraisy, sehingga menyakiti Nabi SAW berarti sama saja dengan memancing kemarahan 2 keluarga besar yang disegani di Mekah. Nah, mendengar perkataan 3 orang tersebut, Umar malah justru menjadi marah. Umar curiga bahwa mereka bertiga telah condong kepada Islam. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Jika begitu sebaiknya engkau urus dulu keluargamu sendiri. Adik kandungmu Fatimah dan suaminya, mereka telah memeluk Islam." Kabar itu membuat Umar kaget. Kemudian ia terdiam sejenak, matanya memerah. Ia lalu mengubah arah langkahnya. Kini bukan ke arah rumah Nabi Muhammad SAW yang dituju, tapi ke rumah adiknya sendiri, yaitu Fatimah binti Al-Khattab, dengan kemarahan yang tak tertahan. Di dalam rumah adiknya itu ada Khobab bin Al-Arad yang tengah mengajari Fatimah dan suaminya membaca Al-Quran, tepatnya yaitu surat Toha. Umar yang telah sampai di depan rumah sempat mendengar lantunan bacaan itu sebelum masuk. Umar menggedor pintu, lalu masuk. Khobab segera bersembunyi. Fatimah dan suaminya menyembunyikan lembaran mushaf yang sedang mereka baca. Dengan wajah memerah, Umar bertanya, "Apa yang kalian barusan baca?" Fatimah dan suaminya yaitu Sa'id bin Zaid mencoba mengelak dengan berkata, "Tidak ada apa-apa, hanya percakapan biasa." Namun Umar tidak percaya. Ia merasa yakin bahwa mereka telah keluar dari keyakinan lama, yaitu keluar dari agama nenek moyang mereka. Akhirnya iparnya yaitu Sa'id bin Zaid mencoba menjelaskan dengan tenang. Namun Umar justru bertambah marah dan mendorongnya ke tanah, kemudian menyakitinya. Fatimah yang melihat suaminya disakiti lalu berusaha membelanya. Namun malah terkena pukulan Umar bin Khattab hingga wajah Fatimah berdarah. Dalam suasana tegang itu, Fatimah bangkit dengan keberanian yang luar biasa dan berkata kepada kakaknya dengan penuh keimanan, "Wahai Umar, kami telah masuk Islam. Kami beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lakukan apa yang kamu mau, tapi kami tidak akan meninggalkan kebenaran ini." Darah yang mengalir di wajah adiknya menghentikan kemarahan Umar. Ia terdiam, hatinya mulai diliputi penyesalan dan rasa malu. Ia menatap Fatimah, lalu berkata dengan pelan, "Tolong, berikan padaku lembaran yang kalian baca tadi." Fatimah menolak dengan berkata, "Wahai Umar, engkau dalam keadaan najis. Lembar ini tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Jika engkau ingin membacanya, maka mandilah terlebih dahulu." Maka Umar pun mandi dan kembali dalam keadaan bersih. Fatimah lalu memberinya lembaran yang berisi ayat dari surat Toha.
Kemudian Umar membacanya, Bismillahirrahmanirrahim. Toha, ma anjalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu celaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Umar membaca surat Toha sampai pada ayat Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Umar membaca surat Toha hingga membuat hatinya bergetar. Lalu Umar berkata dengan penuh kekaguman, Ma ahsana hadzal kalam, alangkah indahnya kalam ini. Ia tidak bisa lagi menahan gejolak dalam hatinya. Dengan semangat yang berkobar, Umar berkata, Tunjukkan kepadaku di mana Muhammad berada. Aku ingin menemuinya dan memeluk Islam. Khabbab bin Al-Ard yang sejak tadi bersembunyi karena takut, akhirnya keluar dari persembunyiannya. Dengan penuh haru dan gembira, ia berkata, Berbahagialah engkau wahai Umar. Aku berharap engkaulah yang disebutkan dalam doa Rasulullah SAW. Kami pernah mendengar beliau berdoa, Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang lebih engkau cintai, Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Dan kini tampak jelas bahwa dirimu, wahai Umar, yang menjadi jawaban dari doa tersebut. Tanpa menunggu lama, Umar mengambil pedangnya dan berangkat menuju rumah tempat Rasulullah SAW tinggal, yaitu Darul Arqam, yang merupakan markas rahasia dakwah Islam di awal kenabian. Di sanalah para sahabat Nabi berkumpul, berdiskusi, dan belajar Islam secara sembunyi-sembunyi. Ketika Umar tiba di depan pintu Darul Arqam, ia mengetuk dengan keras. Salah seorang sahabat mengintip dari celah pintu dan terkejut. Umar bin Khattab berdiri di luar, lengkap dengan pedang tergantung di pinggang. Para sahabat ketakutan, mengira Umar datang untuk membunuh Rasulullah SAW. Namun di antara mereka sudah ada Hamzah bin Abdul Muthalib, sehingga Allah yang pertama. Dengan penuh keberanian, Hamzah berkata kepada Rasulullah SAW, Kalau Umar datang dengan niat baik, kita sambut dia. Tapi kalau niatnya buruk, aku sendiri yang akan menghabisinya dengan pedangnya. Dua singa Allah bertemu, yaitu Hamzah, singa yang telah beriman, dengan Umar, singa yang sedang mencari kebenaran. Rasulullah SAW memberi isyarat kepada Hamzah untuk membiarkan Umar masuk. Maka Hamzah membukakan pintu dan membawa Umar masuk ke dalam rumah. Rasulullah SAW pun menyambut dengan penuh wibawa, lalu menarik Umar dengan kuat sambil bersabda, Tidakkah engkau akan berhenti wahai Umar, hingga Allah menurunkan kehinaan kepadamu, sebagaimana yang telah terjadi pada Al-Walid bin Al-Mughirah. Kemudian Nabi SAW berdoa, Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan kehadirannya. Mendengar hal itu, Umar tidak lagi mampu menahan gejolak keimanannya. Umar kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat dengan penuh keyakinan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seisi rumah Darul Arqam pun bertakbir. Allahu Akbar. Takbir itu menggema hingga terdengar sampai ke Masjidil Haram. Sebuah momen yang mengguncang Mekah dan mengguncang hati kaum kafir Quraisy. Ma'asyiral muslimin, sahabat Bijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua singa Islam akhirnya kini telah bersatu. Hamzah dan Umar, dua pendekar yang tangguh, dua pelindung agama Islam, kini telah berdiri di sisi Rasulullah SAW. Dengan keislaman Umar, Islam mendapatkan kekuatan baru. Doa Rasulullah SAW kini telah terkabul. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, Dahulu kami tidak berani sholat secara terang-terangan di dekat Ka'bah, sampai Umar bin Khattab masuk Islam. Umar tidak ingin masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Ia ingin seluruh penduduk Makkah tahu bahwa kini ia telah masuk Islam. Maka kemudian Umar berpikir, siapa orang Quraisy yang paling keras permusuhannya terhadap Islam? Dan orang yang paling keras permusuhannya terhadap Islam adalah Abu Jahal. Maka Umar kemudian menuju rumah Abu Jahal. Sesampainya di rumah Abu Jahal pun menyambut Umar. Abu Jahal berkata, Selamat datang wahai Umar, ada apa engkau datang? Umar menjawab dengan tegas, Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan aku membenarkan apa yang dibawa oleh Muhammad. Mendengar itu, wajah Abu Jahal memerah.
ia menggebrak pintu rumahnya dan berteriak, "Semoga Allah mencelakakanmu dan mencelakakan apa yang engkau bawa." Namun Abu Jahal tidak berani menyentuh Umar, karena ia tahu Umar bukan orang sembarangan. Setelah mendatangi Abu Jahal, Umar pun kemudian mencari orang yang paling cepat menyebarkan berita di kota Mekah, yaitu Jamil bin Ma'mar al-Jumahi, seorang yang terkenal cepat menyebarkan berita. Umar kemudian mendatangi Jamil bin Ma'mar, lalu Umar berkata, "Wahai Jamil, aku beritahukan kepadamu, aku telah masuk Islam." Jamil pun bergegas menuju Masjidil Haram dan berteriak, "Wahai kaum Quraisy, Umar telah murtad dari agama nenek moyang kita. Umar telah ikut agamanya Muhammad." Dari belakang, Umar menyanggah, "Kamu telah berdusta, aku tidak murtad, aku telah masuk Islam." Mendengar Jamil bin Ma'mar berkata bahwa Umar telah ikut agamanya Muhammad, maka orang-orang Quraisy pun menyerbu Umar dan mengeroyoknya. Tapi Umar tidak mundur, ia melawan mereka sendirian. Maka terjadilah perkelahian yang sengit antara Umar dengan kaum kafir Quraisy, hingga tubuhnya Umar kelelahan dan jatuh. Lalu Umar berkata dengan napas yang tersenggal, "Lakukanlah apapun yang kalian mau. Demi Allah, andai jumlah kami sudah 300 orang, niscaya kami akan menghancurkan kalian." Ma'asyiral muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan masuk Islamnya dua singa besar ini, yaitu Hamzah dan Umar, Islam mendapatkan pijakan yang kokoh, keberanian yang menggelora, dan harapan yang semakin besar. Sejak hari itu Islam tampil lebih kuat. Para sahabat mulai berani tampil terbuka, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan dua barisan kaum muslimin. Barisan pertama dipimpin Hamzah bin Abdul Muthalib, dan barisan kedua dipimpin oleh Umar bin Khattab. Mereka berjalan menuju Ka'bah dengan gagah dan tanpa rasa takut. Dan sejak saat itu, Umar diberi gelar Al-Faruq, yaitu pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Kisah ini memberi pelajaran kepada kita tentang kekuatan doa, tentang hidayah yang menaklukkan hati yang paling keras, dan tentang keberanian untuk menyatakan kebenaran meski di tengah gelombang penolakan. Inilah kisah yang dapat kami sampaikan tentang kisah masuk Islamnya dua singa Allah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.